Halo saudara-saudaraku, selamat ketemu di channel Ahamix. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang aktual pada kesempatan ini, yakni tentang rakyat mengamuk, aparat menggila, negeri dalam luka. Saudara-saudara, tentu kita sedang menyaksikan apa yang sedang terjadi di negara kita yang tercinta ini. Mulai dari tanggal 28 mengadakan demo besar-besaran di Jakarta dan di kota sekitarnya. 28 Agustus 2025, Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia berubah jadi lautan manusia. Ribuan orang turun ke jalan, bukan untuk merayakan pesta, bukan pula untuk festival. Mereka turun dengan satu tujuan: melawan ketidakadilan. Ketidakadilan yang muncul dari gaji wakil rakyat yang melonjak tajam dan pajak yang semakin menghimpit rakyat kecil, dan dari nyawa seorang driver ojol yang melayang di tengah kericuan. Hari itu menjadi sejarah. Hari itu rakyat berbicara, dan hari itu pula Indonesia bergetar. Isu pertama yang memantik api adalah kenaikan gaji DPR. Bayangkan, di saat rakyat masih bergelut dengan harga sembako, ongkos hidup yang makin mahal, bahkan masih banyak guru honorer dan buruh yang gajinya tak seberapa. Wakil rakyat di Senayan justru mendapat kenaikan fantastis 3 juta rupiah per hari, belum termasuk tunjangan rumah puluhan juta, mobil dinas, perjalanan dinas, fasilitas mewah, dan sederet angka yang membuat rakyat terengah. Di jalan-jalan spanduk terbentang, rakyat susah, DPR foya-foya. Gaji DPR sultan, hidup rakyat miskin. Dari berbagai arah teriakan menggema, kami bukan iri, kami hanya ingin adil. Saudara-saudaraku, demo yang awalnya damai mulai berubah panas. Bentangan karton berubah jadi lemparan botol. Teriakan berubah jadi amarah karena rakyat merasa, apa gunanya DPR bila hanya sibuk memperkaya diri. Isu kedua, saudara-saudara, tentang pajak. Pajak yang katanya demi pembangunan, demi kesejahteraan, demi rakyat, ternyata justru jadi bahan bakar kekecewaan. Di jalanan orang berteriak, kami bayar pajak, tapi jalan rusak, tetap berlubang. Kami bayar pajak, tapi sekolah anak masih mahal. Kami bayar pajak, tapi uang itu mengalir ke gedung DPR, bukan ke rakyat. Semakin hari, rakyat merasa pajak hanya menjadi mesin uang negara yang tidak pernah jelas arahnya. Bayangkan, saudara-saudaraku, rakyat kecil harus taat pajak, tapi perusahaan besar bisa cari celah untuk menghindar. Rakyat kecil harus bayar PPN untuk mie instan, tapi pejabat bebas pakai mobil dinas mewah. Tak heran demo berubah jadi teriakan keras, keadilan pajak dan revolusi rakyat. Bendera terbakar, ban disulut di tengah jalan, dan suara rakyat tak bisa lagi dibungkam. Namun puncak kemarahan rakyat benar-benar meledak ketika kabar duka tersebar. Seorang driver ojol tewas tertabrak saat kericuhan. Dia bukan provokator, dia bukan orang yang mencari masalah. Dia hanya lewat, hanya ingin pulang membawa nafkah untuk keluarganya. Tapi takdir berkata lain. Suara motor berhenti selamanya. Seorang ayah, seorang anak bangsa tumbang di jalan demokrasi yang penuh asap gas air mata. Tangisan keluarga ojol itu menggema di media sosial. Foto jenazahnya dibungkus kain putih tersebar.
membuat hati rakyat kian perih. Di jalanan, massa berteriak, nyawa ojol lebih berharga dari kursi DPR. Keadilan untuk ojol, keadilan untuk rakyat. Kematian itu jadi bensin yang menyulut bara demo yang tadinya protes soal gaji DPR dan pajak kini berubah jadi jeritan tentang harga nyawa rakyat kecil. Demo tanggal 28, 29 dan sampai saat ini tanggal 30 Agustus. 3 hari berturut-turut Indonesia menyaksikan pemandangan yang sama, yakni bentrokan. Gas air mata ditembakkan, peluru karet menghantam, water cannon menyapu massa, tapi rakyat tidak bubar. Mereka melawan dengan batu, botol, dan teriakan. Ban-ban terbakar di tengah jalan. Asap hitam mengepul tinggi menutupi langit ibu kota. Sirene meraung tak berhenti. Gedung-gedung pemerintah jadi sasaran lemparan. Wartawan merekam momen ketika seorang pemuda berteriak di depan barikada, "Kami tidak takut mati, yang kami takutkan adalah masa depan bangsa ini dirampas." Bentrok demi bentrok pecah. Polisi maju dengan tameng, rakyat mundur lalu kembali menyerang. Suasana mencekam, jalanan berubah jadi medan perang. Di layar televisi, pemerintah bicara tentang stabilitas. Di jalan raya, rakyat bicara tentang keadilan. Dua bahasa yang tak pernah bertemu. Apa yang menjadi pertanyaannya, saudara-saudaraku? Sampai kapan? Sampai kapan rakyat harus mengorbankan nyawa hanya untuk didengar? Sampai kapan wakil rakyat hanya sibuk menaikkan gaji sendiri, sementara rakyat di luar gedung DPR harus berteriak sampai kehilangan suara? Demo 2025 persis tanggal 28 sampai 30 Agustus 2025 akan dikenang bukan hanya karena ricuhnya, tapi karena ia membuka luka lama, jurang antara rakyat dan penguasa. Di satu sisi, rakyat hanya ingin hidup layak, pendidikan murah, kesehatan terjangkau. Di sisi lain, DPR sibuk memperbesar tunjangan, fasilitas, dan angka-angka di slip gaji mereka. Dan di tengah semua itu, saudara-saudaraku, seorang ojol gugur nyawanya jadi simbol bahwa rakyat kecil seringkali jadi korban, bukan pelaku. Lalu apa arti kemerdekaan bila rakyat harus melawan sesama anak bangsa? Apa arti demokrasi bila suara rakyat hanya didengar ketika sudah bercampur dengan asap darah dan air mata? Demo 3 hari ini bukan sekadar peristiwa politik. Ini adalah alarm keras untuk bangsa kita yang kita cintai. Alarm bahwa rakyat sudah muak. Alarm bahwa rakyat tidak bisa lagi dibohongi dengan janji-janji. Alarm bahwa rakyat tidak akan diam ketika keadilan diinjak-injak. Peristiwa ini akan tercatat dalam sejarah. Sejarah yang ditulis dengan tinta air mata, asap gas air mata, dan darah rakyat kecil. Pertanyaannya lagi adalah, apakah pemerintah dan DPR mau belajar dari sejarah ini? Atau mereka akan menutup telinga, menutup mata, dan kembali duduk nyaman di kursi empuk mereka? Rakyat sudah berbicara. Kini giliran penguasa mau mendengar atau menunggu gelombang yang lebih besar. Karena seperti kata seorang mahasiswa yang berdiri di depan pagar DPR pada malam itu, kami mungkin bisa dibubarkan, tapi suara kami tidak akan pernah bisa dimatikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga doa kita semuanya bisa mengubah kembali peristiwa yang terjadi di 3 hari berturut-turut ini.
Semoga kita semua tenang, dan kita harap para pendemo menyampaikan aspirasinya dengan baik tanpa merusak fasilitas negara, tanpa ricuh, tanpa melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Tuhan memberkati kita. Indonesia Jaya.